Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan semangat selalu. Kita akan melakukan praktikum online. Apa aja praktikumnya nanti disimak aja pembahasan kita, ya kan? Ibu selalu mengatakan kepada kalian fisika itu bukan hanya sekedar teori dan menghitung-menghitung saja, tetapi fisika itu ada yang namanya praktikum. Berhubung kita PJJ, lalu berhubung juga lab kita belum selesai, jadi kita melakukan praktikum online. Nah, di sini praktikum online-nya kita ambil materi sebelumnya, yaitu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke sudah Ibu jelaskan di semester ganjil, ya kan? Diingat-ingat kembali apa yang Ibu jelaskan tentang hukum Hooke. Oke, di sini kalau misalkan kalian menggunakan handphone, silakan kalian buka Google kalian, lalu kalian ketik OLabs. Nanti muncul linknya paling atas, silakan kalian klik, ikuti prosedurnya. Lalu kalau misalkan kalian menggunakan menggunakan laptop atau menggunakan komputer, silahkan kalian buka Google Chrome kalian. Setelah kalian buka Google Chrome kalian, nanti di sini misal Ibu buat tab baru, di sini kalian ketik OLabs. Nanti kalau misalkan sudah kalian ketik OLabs, muncul linknya, silahkan diklik. Ini OLabs, silahkan kalian klik saja. Nanti kalau misalkan sudah kalian klik seperti ini, akan muncul gambar seperti ini, lamannya, ya kan? Lamannya seperti ini, silakan kalian cari yang fisika. Di sini banyak, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, dan ada bahasa Inggris. Karena berhubung kita belajar tentang fisika, jadi kalian prakteknya tentang fisika. Silahkan kalian klik yang fisika. Setelah kalian klik fisika, sudah muncul seperti ini. Ini ada kelasnya, ada kelas 12, kelas 11, dan ada kelas 10, dan ada kelas 9. Karena OLabs ini dibuat oleh India, di negara India, otomatis kurikulumnya berbeda ya nak, kurikulum Indonesia dan kurikulum India. Jadi kalau di India, hukum kedua Newton itu berada di kelas SMP. Kalau misalkan di kita, itu di SMA kelas 1 ya. Silakan kalian cari di sini hukum kedua Newton. Setelah kalian ketemu tentang hukum kedua Newton, silakan kalian klik hukum kedua Newtonnya. Oke, di sini ada teori, ada prosedur, ada animasi, dan ada simulator. Kalau misalkan kalian mau tahu apa teorinya hukum kedua Newton, silakan kalian baca teorinya. Setelah kalian baca teorinya, baru kalian lihat prosedurnya, bagaimana caranya praktikum online ini, silakan lihat prosedurnya. Kalau masih bingung, silakan kalian tonton animasinya. Oke, kalau misalkan kalian sudah paham, silakan kalian ke simulator. Nah, di simulator ini, kalian melakukan yang namanya praktikum online. Oke, praktikum online itu pasti ada yang namanya data pengamatannya. Oke, di sini Ibu sudah buatkan data pengamatannya. Silahkan kalian tulis di buku kalian data pengamatannya. Hukum kedua Newton. Di hukum kedua Newton itu, kalau misalkan kita praktikum, pasti ada yang namanya tujuannya. Apa tujuan kalian melakukan praktikum? Itu pasti ada. Oke, tujuan hukum kedua Newton itu menentukan penurunan rumus hukum 2 Newton. Apakah benar ini tujuannya? Silahkan kalian cari lagi. Tujuannya apa? Tujuan kalian melakukan praktikum online, praktikum hukum kedua Newton itu apa? Lalu yang kedua, ada yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama troli, stopwatch, katrol, dan lain-lain. Silahkan kalian salin alat dan bahan ini. Yang ketiga, cara kerjanya. Cara kerja
praktikum itu bagaimana? Ya, silakan kalian tulis kembali atau silakan kalian ketik kembali ini. Lalu yang keempat itu ada data pengamatannya. Nah, di data pengamatan inilah praktikum kita dimulai. Oke, yang pertama ada masa gerobak, ada masa vertikal. Lalu yang kedua ada masa gerobak plus masa vertikalnya berapa? Oke, masa gerobak 50, masa vertikal 100. Berarti 50 ditambah 100, tulis di sini 150. Tapi misalnya kalian melakukan praktikum ini dalam waktu 2 second, berarti tulis di sini 2. Oke, berarti A sama dengan 2M per T pangkat 2. Nah, 2 yang ini kalian pangkatkan 2 baru masuk ke T ini. Oke, Ibu buat dulu ininya biar kalian tidak bingung. Di sini kita buat T pangkat 2. Oke. Di sini kita buat T pangkat 2 supaya kalian tidak bingung. Nah, oke, di sini ada T pangkat 2, berarti di sini misal nih 50 per 100 berarti 150 kg kan. Nah, 150 kg ini dalam waktu berapa? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini masa gerobaknya tadi 50 gram, masa vertikalnya 100 ya. Oke, dalam jarak 200 cm. Berapa waktunya di sini? Oke, kita mulai. Startkan. Kita mulai di sini. Oke, dalam waktu 782 ya, 782. Di sini ambil saja 7 second. Oke, ambil di sini 7 second. Oke, berarti dalam waktu masa gerobak 50 gram dan masa vertikal 100 itu dalam waktu 7 second. Oke, paham ya? Lalu kita tulis di sini 7 second, berarti 7 pangkat 2 berapa? 49. Baru masuklah ke rumus 2M, 2 dikali 150 ya, per 49. Per 49 berapa hasilnya? Itulah didapat A-nya. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, yang kedua, masa gerobaknya 100 kg, masa vertikalnya 150. Sekarang lihat, ini kita atur ulang kembali. Di sini dia bilang masanya 100, di sini masa vertikalnya 150. Oke, dalam jarak 200. Jaraknya tetap 200 saja ya, tidak usah diubah-ubah. Kalian mengubah masa gerobak dan masa vertikalnya saja. Dalam waktu berapa second? Kita startkan. Oke. Dalam waktu 8 second. Ini kan ada 825 second. Kalian tulis ambil 8 secondnya saja. Oke, dalam waktu 8 second. Tulislah di sini nanti 8 second. Oke, tulis di sini 8 second. Lalu yang kedua 200, 250, kalian cari lagi berapa. Oke, atur ulang dulu. Setelah itu kalau misalkan bingung, silakan nih 150, yang ininya 2, yang ininya 200. Silahkan langsung ke awal. Klik awalnya, oke, dilihat berapa second. Paham ya sampai di sini? Oke, setelah itu kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Setelah kalian melakukan praktikum online ini, silakan kalian tulis pertanyaannya. Oke, jawab pertanyaannya, bukan ditulis ya, tapi dijawab pertanyaannya. Gambarlah grafik antara percepatan A dan masa M. Oke, gambar jadi grafiknya. Misalnya A yang ini, A yang ini, dan masa M yang sudah kalian jumlahkan.
Oke, paham ya? Oke, berdasarkan grafik, bagaimana kesebandingan antara massa dan percepatan? Menurut kalian bagaimana dari grafik yang kalian buat ini? Bagaimana kesebandingannya antara massa dan percepatannya? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya tarik terhadap percepatan? Nah, menurut kalian bagaimana pengaruh gaya tarik talinya dengan percepatannya itu seperti apa? Yang keempat, bagaimana perumusan hukum 2 Newton berdasarkan percobaan kalian? Oke, bagaimana rumusnya? Hukum 2 Newton itu berdasarkan percobaan kalian. Yang kelima, tariklah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan tadi, yang kalian kerjakan tadi, bagaimana kesimpulannya dari percobaan tersebut. Oke, nanti ini akan Ibu bagikan. Pertanyaan ini, hukum 2 Newton ini akan Ibu bagikan, tapi Ibu bagikan bukan di GCR, melalui Teachmin, ya. Nanti kalian silakan masuk di akun Teachmin-nya. Ibu akan bagikan videonya, video tentang akun Teachmin. Di sana ada kode kelas kalian. Untuk 10 MIPA 1 berapa, 10 MIPA 3 berapa, di sana ada kodenya. Silakan kalian lihat kodenya, silakan kalian download Teachmin. Kalau kalian nggak bisa download, silakan kalian buka lewat laptop, di webnya ada. Oke, nanti setelah itu baru kalian kerjakan lembar jawaban seperti di sini, oke? Lembar jawabannya sama saja dengan hukum 2 Newton yang ini, hukum kedua Newton, yang sini, nanti kalian kerjakan, oke? Paham ya sampai di sini tentang hukum kedua Newton? Terima kasih, tolong dikerjakan dengan baik, dan tolong dikumpulkan lewat Teachmin saja. Ibu belum menggunakan GCR lagi karena GCR Ibu masih kepenuhan, jadi Ibu kumpulkan tugas-tugas kalian lewat Teachmin. Silakan kalian kumpulkan tugas-tugas lewat Teachmin. Oke, terima kasih semuanya. Tolong dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Karena kita PJJ, alangkah lebih baiknya kita di rumah saja, karena kondisi masih seperti ini ya nak ya, alangkah baiknya kita di rumah saja. Tolong dikerjakan tugas yang Ibu berikan.